Bagian mangga yang paling sering dikonsumsi tentu saja dagingnya. Namun ternyata biji mangga yang biasanya dibuang memiliki kandungan mineral dan vitamin, sumber antioksidan, zat inflamasi, bahkan lemak dan protein. Karena kan aku dari orang Sunda kan, karena ada yang dari Indramayu juga. Terus lebih enak juga yang setengah mateng, setengah ini yang masih asem-asem gitu buat dirujak gitu. Karena dia tuh manis, terus kayak banyak manfaatnya juga kan. Terus aku juga jualan gitu, jadi kayak ada mango sticky rice di Thailand gitu kan. Jadi aku suka dari sini. Mangga termahal di dunia berasal dari Jepang. Namanya mangga Miyazaki. Mangga ini bahkan pernah terjual seharga 31 juta per buah. Rasa manis yang kuat konon membuat takjub dan setiap gigitan membuat mulut seolah dipenuhi sari buah melimpah. Pohon mangga Miyazaki ditanam di dalam rumah kaca, tidak langsung terkena sinar matahari. Pertumbuhannya dikontrol ketat, sekitar 80% tunas buah dipangkas agar buah yang tersisa tumbuh lebih besar. Awalnya buah ini berwarna ungu, namun berubah menjadi merah menyala saat matang. Mangga Miyazaki dipanen saat benar-benar matang dengan dibiarkan jatuh secara alami di jaring yang sudah disiapkan. Sebelum dipasarkan ke seluruh dunia, mangga termahal ini akan melewati quality control dan diberi cap Taiyo no Tamago untuk menunjukkan kualitas tertinggi. Di bulan Oktober hingga Desember, produksi mangga di Indonesia sangat berlimpah. Lalu, apakah kita boleh makan mangga tiap hari? Jangan khawatir, makan mangga setiap hari sebenarnya boleh-boleh saja, asal dalam porsi yang tepat. Karena dalam satu mangkuk kecil mangga potong, terdapat 99 kalori dan 22,5 gram gula alami. Jadi sebaiknya batasi jumlah konsumsi mangga tidak lebih dari 2 porsi tiap hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari lonjakan gula darah, terutama bagi orang yang sensitif terhadap gula atau menderita diabetes. Meski memiliki gula yang cukup tinggi, buah ini juga diperkaya nutrisi penting dan mengandung vitamin C, vitamin A, serat, kalium, dan antioksidan yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Puluhan jenis mangga ada di Indonesia. Yang paling populer memang antara lain mangga harum manis, gedong gincu, Indramayu, dan mana lagi. Meski demikian, mangga bukanlah buah asli Indonesia, melainkan dari India. Buah ini pertama kali ditanam di India bagian timur yang berbatasan dengan Burma sekitar 6.000 tahun yang lalu. Bahkan mangga disebut sebagai penjelmaan Dewa Prajapati dalam dongeng rakyat India. Dari India, mangga menyebar ke semenanjung Malaysia, Indonesia, dan sekitarnya. Penyebaran ini terjadi karena mangga dibawa oleh pedagang India dan penyebar agama Hindu dan Buddha pada abad keempat sebelum Masehi. Mangga sangat cocok tumbuh di daerah dataran rendah tropis yang memiliki suhu udara yang cukup tinggi seperti Indonesia. Daerah penghasil mangga terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur. Provinsi ini tercatat menghasilkan mangga sebanyak hampir 1,5 juta ton pada 2023 lalu. Memang ada cara membiarkan mangga itu bisa dengan okulasi, bisa dengan stek, bisa dengan cangkok. Nah, ini 3 tahun sudah bisa berbuah. Jadi masih pendek sudah bisa berbuah. Sering kita lihat pohon mangga tumbuh subur di pekarangan rumah. Selain buahnya yang dinantikan pemilik rumah, biasanya karena daun-daunnya yang rindang menjadikan halaman rumah menjadi teduh. Namun menurut Feng Shui, pohon mangga justru tidak dianjurkan ditanam di halaman rumah, persis di depan pintu dan jendela. Ukuran pohon mangga yang terlalu besar dan daunnya yang lebat dianggap menghalangi sinar matahari dan menghambat sirkulasi udara di dalam rumah. Hal ini bisa membawa dampak negatif bagi sang penghuni rumah. Ditambah lagi, pohon ini bisa menjadi ekosistem untuk hama seperti rayap, hewan pengerat, semut, bahkan ular. Hal ini dianggap bisa mengakibatkan masalah pada penghuni rumah. Pohon apapun selama itu besar, depan rumah dan apalagi depan pintu utama persis maupun jendela, ini akan bisa menghalangi rezeki. Sangat serius, tidak menghasilkan, tidak produktif sehingga harus disewakan atau dijual ya karena butuh uang kayak gitu kan ya. Penghuninya sulit mendapatkan rezeki karena faktor yang pohon yang besar banget di depan rumah. Ya,
Selain bisa menghambat sinar matahari dan konon menghalangi rezeki, pohon mangga juga dikhawatirkan dapat tumbuh sangat besar dengan kanopi yang lebar dengan akar yang menyebar luas. Apalagi jika pohonnya sudah tua dan bertahun-tahun ada di pekarangan rumah. Hal ini tentu saja bisa menghalangi pemandangan dan menyebabkan masalah pada struktur bangunan jika akarnya menjalar ke pondasi rumah dan menjebol keramik lantai. Bahkan bisa membuat rumah hancur dan roboh. Pohon mangga ini kalau yang dari biji itu akarnya akar tunggang dan akarnya besar sehingga dia akan merusak lantai, merusak dinding gitu ya. Yang kedua, kalau dari cangkok pun ternyata dalam puluhan tahun dia akan besar walaupun akarnya bukan akar tunggang. Akhirnya merugikan untuk kalau kita menanam mangga di lahan yang sempit atau dekat rumah atau halaman rumah. Beberapa suku atau komunitas memiliki upacara adat yang melibatkan mangga muda. Misalnya sebagai sesaji dalam upacara adat atau sebagai simbol kesuburan. Biasanya mangga yang masih muda digunakan untuk rujak bebek atau rujak gobet dalam acara 7 bulanan atau mitoni bersama 7 aneka buah lainnya. Dalam tradisi Jawa, rasa rujak yang disajikan diyakini dapat menandakan jenis kelamin anak yang akan lahir. Jika rujak terasa asin, konon anak perempuan yang akan lahir. Jika terasa pedas, maka anak laki-laki yang akan lahir. Namun ada juga yang percaya jika rasanya kurang enak, maka calon bayi nantinya berjenis kelamin laki-laki. Tapi jika rasanya enak, maka calon bayi nantinya berjenis kelamin perempuan. Filosofinya dicampurnya beberapa buah itu adalah untuk kesuburan, adalah untuk kekuatan kandungan, adalah untuk kekuatannya jabang bayi itu sendiri ketika lahir ke dunia, agar semuanya diajarkan sebelum bayi itu lahir. Itu adalah filosofisnya memang seperti itu. Dalam kepercayaan masyarakat, pohon mangga juga sering dikaitkan dan identik dengan keberadaan makhluk halus atau sosok jin penunggu. Pohon yang tinggi dengan daun yang rindang konon akan membuat sang penunggu betah dan nyaman menghuni pohon mangga. Apalagi ketika malam hari, aura negatif akan sangat terasa saat di bawah pohon ini. Bahkan ini banyak sekali pengalaman yang bahkan saya pernah mengalaminya sendiri. Kita akan diajak main-main, saat kita masih kecil akan diajak main-main dekat dengan pohon mangga. Kemudian tahu-tahu kita sudah dicari dan sudah hilang 1-2 hari, seperti itu. Padahal kita nggak kemana-mana. Tak hanya tentang mistis dan mitosnya saja, mangga juga memiliki kisah untuk satu daerah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, situ Mangga Bolong. Asal nama Mangga Bolong menjadi kisah turun-temurun yang diceritakan kepada anak cucu. Dikisahkan dahulu, ada seorang pencuri yang dikejar oleh warga, namun sang pencuri tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah bersembunyi di pohon mangga. Warga yang penasaran kemudian mencoba membuat lubang pada pohon mangga itu. Namun sayang, sang pencuri tetap tak ditemukan. Meski tak dapat dibuktikan kebenarannya, namun kisah itu dipercaya oleh warga sebagai bagian dari legenda asal-usul nama Mangga Bolong. Pohon mangga banyak sekali, termasuk saya kan dulu punya pohon mangga. Karena udah mendingan jadi kontrakan, udah saya tebang-tebangin. Memang iya, dulu banyak pohon mangga. Seramnya kisah mistis situ Mangga Bolong berbanding terbalik dengan manfaat biji mangga. Biji yang memiliki kandungan mineral dan vitamin, sumber antioksidan, zat inflamasi, bahkan lemak dan protein ini bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan ataupun minuman. Salah satunya kopi biji mangga. Biji mangga yang sudah dikeringkan kemudian diambil bagian dalamnya dan di oven selama 2 jam. Sesudahnya ditumbuk hingga menjadi bubuk, kemudian disaring. Nah, hasil saringan inilah yang menjadi kopi biji mangga. Buah mangga memang memiliki banyak manfaat, namun jangan sampai manisnya mangga berujung pada penyakit akibat berlebihan mengonsumsi buah tropis ini.